Selamat malam dan salam sejahtera semua untuk Zoom pelatihan tanggal 15 Juli 2025 ya, dan topik malam ini saya bawakan mengatasi 3 kekhawatiran utama kebanyakan orang ya dalam menjalankan bisnis MLM. Nah, saya rasa ini sangat penting sekali ya untuk kita ketahui, untuk kita pelajari karena apa? Karena ketiga kekhawatiran inilah sebenarnya kalau kita tidak sadari dari awal dan kita tidak tangani dari awal, membagikan mereka satu jawaban ya untuk menangani kekhawatiran ini, maka mereka itu belum siap mau memulai bisnis ini atau belum siap mau bergabung bersama kita. Jadi kita bahas malam ini apakah 3 kekhawatiran utama kebanyakan orang dalam menjalankan bisnis MLM ini. Apakah Bapak Ibu pernah kepikiran nggak, apakah kalau Bapak Ibu berbagi tentang rencana bisnis ini, ya, tentang perusahaan ini, Shanghor ya, apakah kebanyakannya kekhawatiran orang yang dibagikan kepada Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu berbagi ke mereka, coba ketik dulu di kolom chat itu, apakah antara kekhawatiran utama orang, ya, ataupun rekan kita, sekiranya kita berbagi satu produk hebat seperti kopi, Esa Juara Cafe, atau rencana bisnis ini. Ya, apakah kekhawatiran mereka? Mereka menolak itu karena apa? Apakah kekhawatiran mereka? Mereka nggak percaya, ya, modal, benar, ya. Apakah harus rekrut? Betul. Mereka tidak yakin, apakah ada modal? Ini kebanyakannya yang mereka akan bertanya. Betul ya, betul sekali ya. Sebenarnya ada beberapa faktor. Ya, mereka kebanyakan juga trauma ya karena sebelum ini banyak ikutin bisnis-bisnis MLM dan mereka lagi di-scam, ditipu ya. Mereka investasi uang yang banyak, lagi uangnya tidak kembali. Mereka tidak yakin pada produk, benar sekali ya. Ya, penipuan, ya betul sekali, terutama sekarang adalah, scammer ya, scammer ini sangat sangat cerdik sekali. Nah, jadi kekhawatiran yang Bapak Ibu type dalam kolom chat itu sebenarnya benar-benar valid, benar-benar, ya fakta ya, fakta mereka trauma terhadap MLM karena apa? Karena mereka ditipu, uang mereka hangus, mereka khawatiri produk, mereka nggak bisa rekrut. Nah, mereka nggak bisa rekrut. Karena kebanyakan orang ini mmm, mereka mau jalanin bisnis MLM sebenarnya, tapi mereka nggak mau rekrut. Karena dia tidak mau merekrut itulah membuatkan ramai juga orang tertipu. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak jujur ya menjalankan, membuka satu bisnis MLM yang katanya enggak butuh merekrut, hanya butuh investasi uang. Nah, itu kan memenuhi kita juga ya. Kenapa kita ditipu sebenarnya? Antara faktornya kenapa kita ditipu adalah karena kita sendiri sudah berkata, "Saya nggak mau sponsori orang, saya tidak mau merekrut, itu capek ya. Saya tidak mau, ada produk, saya nggak mau. Saya nggak percaya pada produk, saya nggak mau produk." Maka itulah kenapa hari ini banyaknya, bisnis-bisnis MLM yang berunsurkan scammer yang, tidak punya produk, tidak butuhkan tidak punya produk, tidak butuhkan, rekrut, tapi hanya butuhkan kita keluar uang yang banyak. Nah, sebenarnya penipuan itu sebenarnya juga adalah faktor kenapa berlakunya penipuan, karena kita sendiri meletakkan posisi kita, diri kita, pola pikir kita ke arah yang itu, maunya yang senang, ya, kalau bisa saya punya uang, saya mau hanya investasi uang dan uang saya itu bisa berganda berganda berganda. Nah, berlakunya penipuan itu adalah karena sikap dan pola pikir kita sendiri juga. Nah, karena itu walaupun ramai yang sudah trauma, masih ramai juga dan masih banyak juga perusahaan scammer seperti itu yang berjalan, masih lanjut berjalan. Karena masih ramai orang yang punya pola pikir dan sikap yang salah juga. Ya, itu yang,
sepertinya mendukung mereka untuk lanjut ya, menjalankan penipuan, karena ada juga segelintir orang seperti ini. Tapi saya bawakan Bapak Ibu, 3 kekhawatiran utama ya, kebanyakan orang adalah pertama adalah tentang legalitas. Sebenarnya adalah tentang legalitas. Penipuan berlaku adalah karena kita sendiri tidak mempunyai usul periksa perusahaan itu. Bagaimana kita tertipu? Adalah kita sendiri tidak menjalankan kerja dasarnya, yaitu harus memeriksa legalitas perusahaan itu, reputasi perusahaan itu. Banyak orang khawatir MLM karena skema piramida atau penipuan. Nah, itu ya. Tapi ini sebenarnya kita bisa tangani dengan kita sendiri harus menjalankan tugas untuk periksa. Ya, kita periksa. Dan untuk periksa itu bukan sulit karena semuanya hanya lewat HP kita, informasinya sudah bisa. Nah, sudah bisa didapatkan ya. Legalitas, reputasi perusahaan itu kita bisa periksanya lewat HP kita. Ya, kita ketik nama perusahaan itu, ya kita akan terus terlihat. Takut ya, kebanyakan orang juga merasa takut karena ya, karena banyak perkara ataupun caranya tidak profesional. Nah, bagaimana kita mengatasi legalitas dan masalah reputasi ini? Sama ada penipuan atau piramida, bagaimana kita mengatasinya? Jelaskan bahwa bisnis itu adalah legal, terutamanya bisnis kita di Shanghai itu adalah legal dan berbasis produk yang nyata. Nah, apakah bisnis Shanghai itu legal? Apakah produknya berbasis produk yang nyata? Jika iya, sila ketik di kolom chat itu nomor 1. Tunjukkan kualitas produk yang dijual. Apakah kualitas produknya? Bagaimana kita buktikan kualitas produk? Nah, oke, jadi bagaimana kita mau buktikan kualitas produk yang dijual itu memang uh, efektivitasnya baik sekali ya, mempunyai akreditasi ya, berikan testimoni nyata dari mitra. Nah, dari mitra yang konsumsi produknya, dari mitra yang menjalankan bisnisnya. Nah, itu penting ya, tampilkan dokumen resmi dan pengakuan publik. Nah, ini. Jadi sebenarnya Anda tidak mungkin tertipu sekiranya Anda menjalankan pemeriksaan dasar ini, ya. Jadi pemeriksaan dasar ini harus Anda lakukan dengan betul. Dan mari kita lihat apakah legalitas yang ada pada Shanghai. Nah, apakah terbukti legalitas dan juga reputasi Shanghai? Reputasinya apa? Ya, perusahaan ini sudah berdiri 38 tahun di Taiwan, 37 tahun di Malaysia, ya punya juga cabang dunia di Thailand, Singapura, Hong Kong, Myanmar, dan Indonesia juga sudah berdiri sejak 2005, yaitu sudah berdiri 20 tahun. Jadi ini adalah legalitas dan bukti ya, apakah perusahaan ini aman. Dan lokasinya PT Shanghai di Indonesia itu di mana? Sudah berdiri 20 tahun, di mana cabangnya di Indonesia? Ada di Jakarta, di Medan, Pulau Batam, Palembang, Tanjung Balai, Pekanbaru. Dan akan dibuka lagi, ke depannya akan dibuka lagi di mana? Surabaya, dan semoga juga selanjutnya akan dibuka di Kalimantan ya. Nah, itu. Ini adalah bukti-bukti ya yang akan menjawab faktor legalitas. Apakah aman bersama dengan perusahaan ini? Kedua, keunggulan produk Shanghai. Keunggulan Shanghai itu di mana? Adalah daripada bioteknologi Lingzinya yang terbesar, terdepan, termaju ya dari proses pembibitan, pertumbuhan, perkebunan, pemprosesan dan penjualannya semua dari hulu ke hilir dikendalikan sepenuhnya oleh Shanghai. Nah, ini adalah bukti bahwa perusahaan kita benar-benar aman. Ya, ini adalah kredibilitas perusahaan kita. Ya, jadi teknologi terdepan terbesar dunia. Oke, jalur produksi satu atap satu-satunya di dunia berjalan 38 tahun. Nah, oke.
Dan akreditas produk Shuanghor, apakah benar-benar aman? Apakah benar-benar efektif membaik pulih kesehatan kita? Kita mempunyai seperti ini, ya. Jadi akreditas ini gunakan, perlihatkan, pertunjukkan kepada mereka, ya. Karena ini akan menjawab bahwa perusahaan Shuanghor ini aman, selamat ya, selamat itu aman dan juga terbukti ya, eksis ya, bukan sekadar omong-omongan. Oke, juga akreditas produk Shuanghor ya mendapat sertifikat ini membuktikan bahwa Lingzi yang juga terkandung dalam kopi kita itu dipatented ya, dipaten dan mempunyai 5 faktor terbaik ya, yaitu meningkatkan imunitas tubuh, ya, memodulasi fungsi sel T, meningkatkan proliferasi sel imun tubuh, meningkatkan aktivitas sel pembunuh alami, ya, meningkatkan aktivitas fagosit. Sangat baik untuk menjaga kesehatan liver. Nah, ini sertifikat ya, bukan yang kita hanya bicarakan. Kita tidak overclaim karena ini adalah sertifikat. Ya, dan legalitas Shuanghor di Indonesia itu bagaimana? Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang pertama kali join dalam Zoom pada malam ini adalah legalitas Shuanghor di Indonesia. Oke, PT Shuanghor telah terdaftar APLI. Sijil APLI ini ya, sertifikat APLI ini membuktikan bahwa sistem di Shuanghor itu bebas penipuan. Nah, itu ya, kredibilitas produk dan sistem marketing Shuanghor itu sudah diakui. Produk terjamin kualitasnya. Nah, ini bukti ya Bapak Ibu, kita bukan perusahaan yang mau menipu. Dan juga pendaftaran Badan BPOM untuk SH Juara Cafe. Nah, lagi mempunyai sertifikat halal Shuanghor. Ini sertifikat baru ya. Ini sertifikat yang paling baru untuk SH Juara Cafe. Ini saya sudah dapatkan ya. Nah, Republik Indonesia lampiran sertifikat halal untuk SH Juara Cafe. Nah, ini sertifikat yang asli ya untuk Bapak Ibu lihat. Nah, ini juga sertifikat halal daripada Taiwan untuk produk-produk diproduksi daripada pabrik di Taiwan. Nah, oke. Lagi kualitas produk. Nah, tadi kita katakan ramai juga yang mengatakan ramai orang tidak percaya pada produk, tidak yakin pada produk. Nah, ini buktinya produk kita mempunyai sertifikat, mempunyai akreditasi dan terbukti sangat bermanfaat terutama jamur Ganoderma, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan dan kerusakan oksidatif, anti kanker, mengurangi kelelahan dan depresi, mencegah penyakit jantung, menjaga kesehatan hati dan ginjal, mengurangi nyeri kronis, melawan infeksi bakteri dan virus, mencegah alergi, dan menjaga kesehatan otak dan sebagainya. Dan manfaat jamur ini sudah terbukti dalam buku ya, buku riset Lingzi sejak 2000 tahun yang lalu bahwa Lingzi ini memang terbukti dan berkhasiat dalam pengobatan dan penyembuhan berbagai penyakit. Sudah dikonsumsi sejak zaman Kaisar lagi. Nah, sejak hari ini. Oke, jadi itu keyakinan ya, keyakinan kita tentang perusahaan, tentang produk ya. Jadi bukankah itu menjawab antara pertanyaan atau penolakan awal, kekhawatiran awal orang ya. Oke, kebanyakan kekhawatiran awal orang itu. Oke, lagi kopi yang terbaik di dunia. Kenapa kita bisa letakkan klaim sebagai kopi terbaik di dunia? Karena kopi kita ini membantu orang sehat, lagi hebatnya bisa meningkatkan penghasilan sehingga 46 juta per bulan setiap bulan. Nah, itu dia ya. Dan apa yang membuatkan kopi ini dikesan kopi sudah ada halalnya, kamu. Iya benar. Sijil halalnya sudah memang ada ya. Itu tadi saya sudah perlihatkan. Oke. Jadi ini kopi bukan sembarang kopi. Kopi ini melalui riset 4 tahun untuk mendapatkan kualitas bahan-bahan dalam kopinya yang hanya yang terbaik untuk membantu
bukan hanya rasa nikmat kopi itu enak, tetapi yang pentingnya adalah faktor kesehatannya. Nah, karena itu melalui riset. Kalau perusahaan itu hanya fokusnya mau jualan, itu nggak butuh riset 4 tahun ya. Kita bisa keluarkan satu model atau satu produk kopi itu bulan depan juga bisa ya. Dengan cepat aja keluarkan ya, kalau hanya punya modal. Tetapi kenapa kopi SH Juara Cafe atau CEO Cafe ini melalui riset yang begitu lama, 4 tahun Bapak Ibu. Karena apa? Karena perusahaan sangat menitik beratkan kualitas. Rasanya enak, tapi yang paling penting harus bisa membantu menambah baik kesehatan. Nah, itu ya, karena itu dia menggunakan isi kandungnya biji kopi asli premium, creamernya adalah minyak kelapa dan mengandung lingzi, ya, jamur Ganoderma lingzi, sertifikasi baik untuk kesehatan. Oke, jadi ini harus bisa meyakinkan mereka tentang produk. Dan manfaat kopi ini kita sudah tahu aman bagi asam lambung. Kebanyakan kopi di luar itu tidak bisa dikonsumsi bagi mereka yang punya asam lambung. Tapi SH Juara Cafe terbukti sangat aman bagi asam lambung, malah membantu mereka mengatasinya ya. Mengurangi gejala migrain, mengatasi insomnia, mengurangi sembelit, mengurangi nyeri head, detak jantung tidak meningkat, mengurangi kecemasan berlebihan, gula darah dan tekanan darah membaik. Dalam 2 varian, 3 in 1 rasanya pahit, 4 in 1 rasanya manis. Oke, jelas ya? Dan keunggulan produk-produk Shanghor berbisnis dengan produk berbasis kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan perusahaan MLM yang di luar itu ya, yang lainnya yang hanya utamakan mau untung yang banyak, itu mereka tidak memikirkan tentang kualitas. Dan kebanyakan produknya juga harganya tidak terjangkau dan produknya bukan berbasis kebutuhan sehari-hari, ya. Jadi faktor produk berbasis kebutuhan sehari-hari ini sebenarnya kekuatan kita juga ya. Jadi karena apa? Produk Shanghor itu alami dan aman untuk semua, bahkan bayi, wanita hamil maupun lansia. Produk Shanghor kebutuhan sehari-hari, kualitas aman, dikonsumsi dalam rentang waktu yang lama. Produk Shanghor terbukti bermanfaat, hemat, dan baik untuk kesehatan dan ramah lingkungan. Harga produk Shanghor juga terjangkau, tinggi PV, mudah untuk di-stok kembali. Karena itulah yang memberi beli ulang yang tinggi. Nah, ini ya, jadi kekhawatiran yang pertama ataupun kebanyakan itu, iya, kadangkala perusahaan itu hanya menggunakan produk sekadar punya produk, tapi tidak punya akreditas kualitas produk, ya. Produk-produknya itu tidak mempunyai akreditasi, ya, tidak mempunyai, ya tidak punya kualitas. Mereka hanya mau jualan, mereka hanya mau untung, sistem. Seperti yang dibicarakan oleh Pak Yosef, minggu lalu ya. Kebanyakan perusahaan MLM itu mereka hanya bermainnya di sistem itu di marketing plan, tapi tidak mengutamakan produk yang berkualitas tinggi. Tetapi di Shanghor ini keseimbangan, produk berkualitas tinggi dan kebanyakan orang yang bisa bertahan di Shanghor 20 tahun, 30 tahun itu bukan hanya karena bisa membagi penghasilan lumayan, tetapi produknya bisa dikonsumsi ulang untuk 30 tahun. Karena benar-benar menambah baik kesehatan. Nah, itu kekuatan dua ya. Di Shanghor kekuatannya produk dan marketing plan. Manakala di kebanyakan perusahaan MLM lain yang orang menjadi trauma, mereka hanya jual produknya tidak berkualitas. Kemudian mereka hanya bermainnya di marketing plan, di sistem, karena hanya mau dapat untung cepat, tidak memikirkan kesejahteraan dan keselamatan ya, keamanan orang ramai. Nah, itu ya. Jadi ini menjawab kekhawatiran Bapak Ibu ya. Nah, kekhawatiran yang kedua. Nah, ini juga kan banyak tadi dijawab ya. Sulit merekrut dan menjual. Nah,
Di sini ya, istilah menjual ini bukan juga semestinya harus jualan produk secara fisikal. Ya, kita bisa menjualnya, contohnya kita eceran lah ya, eceran saset kopi untuk mereka cobain, ya. Kalau kita di sini, di Malaysia ya, kita banyak mentraktir mereka secara gratis. Sebenarnya begitu ya, kita di Malaysia ini, rasanya ramai orang ini sangat, murah hati ya. Mereka sukanya mentraktir teman-teman itu secara gratis. Tetapi kalau Bapak Ibu rasanya, karena, keterbatasan budget ya, karena keterbatasan budget dan Bapak Ibu lagi terbatas budget, maka itu kalau tidak mau mentraktir mereka kopi ini secara gratis, ya bisa dicoba jual secara sasetan, eceran lah ya, eceran saset, jual ke mereka 3 saset, 5 saset, untuk mereka coba minimalnya 3 hari atau 5 hari. Untuk mereka bisa rasa di tubuhnya itu bagaimana kopi ini berbicara di tubuhnya, ya. Jadi dengan cara itu mereka pastinya akan kembali mahu membeli dan bila mereka mahu membeli, nah ini saya share ya, pada awal kami bermula bisnis Shuanghor ini di Sabah ya, pertama kami mentraktir mereka secara gratis. Kalau benar-benar, kita tidak yakin mereka ini teman kita dan kita mau balik modal ya, balik modal dengan membeli ini, maka kita jual eceran. Nah, contohnya RM2 kalau di Malaysia 2,5 ataupun, Indonesia ini kan modalnya 8.000 ya, 8.000. Kita bisa jualnya 8.000 atau 10.000 satu saset untuk mereka coba. Nah, kemudian bila mereka kembali, mereka akan bagi tahu apa? "Wah, saya minum kopi itu bagus ya, saya langsung BAB dengan banyak. Ya, saya sembelitnya teratasi, asam lambungnya membaik, migrainnya hilang, ya, asam lambung saya rasanya aman, saya rasanya bertenaga, cergas. Apa sih terkandungnya dalam kopi ini? Saya mau beli lagi." Bila mereka mengatakan saya mau beli lagi, kita bukan mau jualnya lagi. Kita mau undang mereka untuk menjadi mitra. Nah, ini harganya, kalau harga anggota itu 160.000 Pak. Satu box ada 20 saset. Tapi kalau Bapak enggak join member, maka harga harga eceran itu 180.000 atau 20 atau 200.000. Contoh ya. Nah, jangan dijual harga member. Karena kalau kamu jualnya harga member, mereka tidak akan jadi anggota selamanya. Karena mereka pikir, ya saya tidak join anggota juga, saya tidak join mitra juga, saya masih bisa dapatkan harga member. Nah, itu ya. Jadi kalau mereka beli eceran, kemudian mereka kembali karena efek kopi ini baik kepada tubuh mereka, langsung diundang untuk join member. Ya, join member, ayo saya traktir kamu untuk join member secara gratis. Begitu bisa ya. Itu. Jadi menjual di sini bukannya secara fisikalnya harus menjual produk, bukan. Kita menjualnya harapan untuk mau sehat, harapan untuk bangun penghasilan kedua. Ya, jadi sulit merekrut ini karena kebanyakan orang takut ditolak atau merasa tidak nyaman menawarkan sesuatu. Nah, ini satu ya, bagaimana kita mengatasinya? Sediakan pelatihan cara berbicara dan menjual. Nah, ini nanti saya bicarakan ya. Berikan sistem kerja yang mudah diikuti. Gunakan alat digital, media sosial, konten online. Pastikan ada dukungan tim dan mentor ataupun leader. Nah, di mana kita dapatkan semua ini? Apakah semua ini bisa didapatkan? Ya, ada, semuanya ada kan? Sistem pelatihan seperti malam ini disediakan untuk Anda bicara. Nah, sebenarnya berbicara ini begini ya, kadangkala kita pikirkan mau berbicara ini kita takut ditolak. Harus pikirnya begini ya, ini yang kita harus tukar adalah pola pikir kita sendiri. Kita jangan pikir kita takut ditolak. Jangan pikirkan karena tugasan kita itu bukan menjual produk. Kita menjual harapan untuk dia bisa sehat, untuk dia bisa bangun penghasilan kedua, ya, penghasilan kedua. Jadi jangan pikirkan takut ditolak.
Jangan pikirkan takut ditolak karena apa yang kita bagikan itu apakah itu satu kebaikan atau tidak. Kalau Anda pikir berbagi bisnis ini, berbagi produk ini adalah berbagi satu kebaikan kepada mereka. Sama ada mereka siap menerima atau tidak, itu pilihan mereka. Tapi kita bukan berbagi karena kita mau jual, tapi kita mau berbagi karena ini adalah sesuatu kabar baik, kabar gembira yang kita harus sampaikan kepada mereka. Sama ada mereka terima atau tidak. Jadi kita kita tahu ya bila kita berpikir begini, sebenarnya yang kita berbagi itu adalah kebaikan. Diterima atau tidak itu pilihan dia, ya. Jadi kita tidak rasa kalau kita ditolak itu kan kita rasa kecewa, atau kita rasa, wah ini bisnisnya sulit, atau kita rasa ini bisnisnya nggak bisa berjalan, atau ini produknya tidak baik. Karena kita sendiri kan sudah konsumsi, kan kita sudah tahu produknya memang aman, memang baik, dan sama ada diterima atau tidak, itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Tetapi tugasan kita adalah harus menyampaikan berita baik ini kepada mereka. Jadi kita harus pikir kita ini melakukan satu kebaikan. Jadi apakah kebaikan itu kita simpan atau kita harus bagikan? Kita harus bagikan. Ditolak tidak apa-apa. Kita harus berbagi karena niat kita itu baik. Karena niat kita baik ya, mau berbagi kebaikan kesehatan, mau berbagi peluang untuk membina penghasilan kedua. Gitu ya. Jadi sediakan pelatihan dan cara berbicara dan menjual. Bagaimana Bagaimana kita mendapatkan pelatihan ini? Sebenarnya sama ada kita ditolak itu ya, saya beranggapan begini ya, bila saya adalah mitra baru, ekspektasi saya ya, adalah karena saya anggota baru, ekspektasi saya lebih ramai akan menolak. Jadi saya sudah tidak takut karena ekspektasi saya itu pasti lebih ramai akan menolak. Karena apa? Karena saya anggota baru. Keyakinan saya belum cukup. Ya, mungkin saya juga baru minum satu saset. Produknya saya belum pelajari. Produk lain, marketing plan-nya saya belum pelajari. Produk-produk lain, perusahaannya, akreditasnya, itu saya belum tahu dan saya belum pelajari. Dan saya anggap penolakan itu adalah pelatihan saya untuk lebih yakin berbicara ke hadapan. Nah, jadi itu ditentukan oleh pola pikir kita. Penolakan itu kita anggap sebagai pelatihan berbicara aja. Ke depan akan lebih baik. Contoh ya, kalau saya anggota baru, saya akan berbagi kepada 10 orang, mungkin 9 orang akan menolak, satu orang menerima. Wah, artinya saya harus bicara dengan lebih ramai orang supaya closing saya ya merekrut itu menjadi lebih cepat, lebih banyak. Lebih banyak, lebih cepat itu karena apa? Keyakinan saya berbicara. Keyakinan saya berbagi informasi. Keyakinan saya tentang produk, perusahaan, marketing plan. Nah, itu sebenarnya kita jangan takut ditolak karena kalau kita orang baru, keberangkalian untuk ditolak itu memang lebih tinggi kalau kita sudah sadar dari awal, lebih tinggi. Jadi kita tidak takut, kita harus hanya butuh lalui prosesnya. Seperti anak kecil ya. Anak kecil itu kalau dia sudah mula 4 kaki ya, merangkak ya, apakah dia bisa langsung berdiri dan berjalan? Tidak loh. Dia berdiri, dia jatuh. Tapi setelah dia jatuh, apakah dia berhenti untuk berdiri? Untuk berlatih mau berdiri lagi? Dia akan langsung berdiri dan berlatih lagi secara otomatis. Ibu bapaknya tidak akan ajar dia, "Ayo langkah." Tidak, dia secara otomatis pada umur tertentu dia akan langsung coba untuk mau berdiri, untuk coba akan mau melangkah. Setelah jatuh, dia mungkin kesakitan, dia mungkin nangis, setelah itu dia akan berdiri lagi, melangkah lagi, sehingga akhirnya dia bisa melangkah dengan baik. Setelah itu dia bisa berlari, dan setelah itu bisa melompat. Begitu ya proses. Ini adalah proses. Jadi sulit merekrut ini, anggap aja kita harus lalui proses pelatihan. Maka jika Anda ditolak, Anda ditantang, Anda harus lakukan lebih banyak lagi. Bukan undur ya, tapi maju.
maju untuk melakukannya lebih baik lagi. Karena itu bermaksud kita harus latih lagi, praktik lagi, ya. Nah, dari kita lihat pelatihan itu materinya di mana. Kita lihat ya, dalam grup WA kita ada seperti ini kan, YouTube link yang kita siapkan untuk anggota baru. Ya, pelatihan anggota dan juga materi untuk bermula. Apakah Bapak Ibu ada ketik dan buka? Ya, kebanyakan juga berbicara saya gaptek. Tidak apa-apa ya. Kebanyakan kita bermula adalah gaptek karena kita adalah senior-senior ya, umurnya 40-an, 50-an, 60-an ya. Kita nih memang kebanyakannya adalah gaptek. Tapi gaptek pun kita semua punya HP loh. Bagaimana kita mula menggunakan HP? Artinya kita harus pelajari. Kita mula ketik-ketiknya, aduh hilang. Tak apa, ketik lagi sehingga kita ketik dia sudah tidak hilang. Itulah proses pelatihan. Sama juga kita gaptek tapi kita bisa orderan produk di TikTok, kita bisa orderan produk di Shopee, di Lazada, di Alibaba. Itu kan semuanya proses. Bagaimana kita bisa bisa buat, online di TikTok? Bagaimana kita bisa buka akun di TikTok? Bagaimana kita bisa buka akun di Instagram ataupun di Facebook? Bukankah mulanya kita ketik-ketik, aduh takut, aduh hilang, kemudian kita pelajari lagi, kemudian kita pelajari lagi, sehingga kita bisa lakukannya dengan aman, dengan baik sekali ya. Saya lihat, tim Pak Kusuma seperti seperti leader-nya lah ya Pak Kusuma, itu mereka semuanya wow, hebat sekali ya jika di TikTok. Itu leader-leader-nya, member-membernya semuanya hebat-hebat di TikTok. Itu karena apa? Apakah kita dilahirkan langsung bisa buat TikTok? Enggak loh, kan kita melalui pelatihan. Maka itu sila yakin pada proses pelatihan. Kalau kita tidak pandai, kita harus berlatih. Kita tidak bisa anggap saya tidak pandai, maka saya tidak bisa. Tidak. Orang jadi tidak bisa, maka itu harus latih. Latih, latih, latih sehingga bisa. Tidak ada erti kata terlewat untuk belajar. Karena belajar ini bukan dihitung atas umur. Ya, kita bermulanya lewat. Kita 50 tahun baru mau belajar TikTok. Tapi masih bisa dipelajari loh. Bukannya nggak bisa. Ya, nggak bisa itu ya nggak biasa, maka kita harus biasakan. Bagaimana kita mau biasakan? Ya itulah kita harus latih. Ketik lagi, kan? Nah, kita lihat YouTube link untuk dipelajari, aktifkan website Anda. Ini saya lihat, leader dalam grup WA sangat-sangat baik sekali ya. Setiap anggota baru itu mereka akan langsung share, ya. Jadi kalau Anda punya anggota baru, sila langsung ini, how to start ya. Langkah pertama member baru, login website. Ya itu kita harus pelajari. Ya takut hilang, itu nggak apa-apa, sudah hilang diketik lagi, nanti ada lagi ya. Pelajari cara login, cara mendaftar member, cara belajar di website, pelajari. Karena Bapak Ibu, walaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu ini, mungkin pikirannya begini, "Saya nggak mau buat bisnisnya." Ya nggak mau buat bisnisnya nggak apa-apa, tapi mau pelajari juga produk yang dikonsumsi itu apakah benar-benar baik, apakah kelebihannya, apakah, manfaatnya, maka itu dipelajari juga, ya. Semuanya harus melalui proses proses ya. Nah, ini adalah buku pegangan mitra usaha dan buku panduan bisnis. Ini unduhan dari website anggota. Ini bisa diunduh ya, unduhan ya. Nah, ini. Nah, lagi kita ada banyak materi yang disiapkan oleh Triple Diamond Jenes Gun ya. Pelatihan anggota dan materi contohnya buku-buku seperti ini. Dan materi ini saya ada share dalam grup ya, dalam grup kita semuanya dalam bentuk PDF untuk anggota pelajari dan simak. Kadangkala kadangkala saya bisa tahu ya, kalau orang itu ada pelajari, ada baca materi ini atau tidak. Karena apa?
Bagaimana saya bisa tahu kalau anggota ini ada pelajari, ada buka buku materi ini atau tidak? Karena dia tanya lagi, apakah kopi ini aman atau tidak? Nah, itu kan pertanyaan yang sering berulang ya. Apakah kopi ini aman untuk asam lambung? Apakah produk Shuangor yang baik untuk kanker? Kalau pertanyaan seperti itu bermaksud anggota ini belum membuka materi yang dibagi. Tahukah Bapak Ibu ya, kenapa Bapak Ibu harus hargai materi ini semua? Karena ya, eee Ibu Triple Diamond Jenesgan ya, dia, eee, dia harus ambil, karyawan ya, 2 orang, yaitu Bu Sylvia, ahli gizi, dan juga Rais ya, yaitu buat video dan juga buat desain ini ya, dan dia harus bayar mereka, dan mereka dibayar gaji ya, dan itu bukan gajinya kecil ya, untuk menyiapkan materi-materi ini untuk kita. Jadi kalau saya sudah bagikan ini, Bapak Ibu tidak manfaatkan, tidak gunakan, alangkah ruginya. Mana mungkin Bapak Ibu bisa membuat ya, menghasilkan materi seperti ini. Karena ini sangat membutuhkan waktu yang panjang untuk menghasilkan materi-materi ini. Dan kebanyakan leader-leader ya, daripada tim yang lain, selain daripada tim Triple Diamond Jenis Gun, tidak mempunyai materi seperti ini ya. Jadi sebenarnya kita harus sangat menghargai materi ini. Karena materi-materi seperti ini sangat membutuhkan waktu yang panjang sekali untuk dihasilkan, ya. Dan ini kita ada dalam bentuk PDF. Maka silakan baca. Apa sekali penyakit pun bisa didapatkan penggunaan produk Ganoderma. Di sini ya, apa penyakit sekalipun ada panduannya di sini. Ini produk booklet juga ada, ambien, diabetes, apa produk Shuangor yang baik, yang sesuai. Itu materinya sini. Ganoderma Lingzi, ini kalau saya tidak silap, ini harganya di website ya. Ini ada dijual di website Shuangor. Berapa harganya ini ya? 2.500 ya? Betul ya? Atau 5.000 ya? Ini bukunya bisa dibeli ya daripada website, perusahaan Shanghai ya. Jadi ini adalah materi produk. Kita mau yakin, kita bisa meyakini anggota, teman, dan prospek kita itu jika kita mempunyai ilmu yang cukup. Dan materi ini sudah dibagi ke kita secara gratis. Nah, sila pelajari, manfaatkan produk ini, ya. Jadi kalau, Bapak Ibu ditanya soalan, itu belum jadi member, dia tanya, "Kalau ambien, kalau diabetes, apa produknya?" Ya, dibuka aja sistem, buku-buku ini, di-screenshot dan dihantar ke mereka. "Wah, kamu ada bukunya ya?" "Iya, kita ada materinya." Nah, mereka juga akan suka ya, karena bukan berbicara ke kita, karena kita bukan dokter. Kita bukan dokter, tetapi materi ini sudah disiapkan atas bantuan, Mbak Silvi ya, ahli gizi kita. Maka gunakan, manfaatkan sebaiknya, ya. Nah, jadi pelatihan anggota juga bagaimana? Tentang bisnis apalagi pelatihannya, pelatihan lewat sosmed. Yaitu kita ada banyak YouTube link yang Bapak Ibu bisa ikuti ya. Saya bagi ini Shuanghor HM 769, Smart Community by Team 769, Juara Bersama Official ini daripada Triple Diamond Jenis Gun, dan juga ada banyak daripada bahasa Indonesia, juga daripada Indo 1 Juara Cafe Official. Ini Anda bisa ikuti, pelajari. Karena kadangkala membaca itu agak sulit, mendengar itu lebih senang. Jadi kalau mau pelajari dengan mendengar, sila ketiknya di YouTube. Nah, itu bisa dicepatin, bisa diulang dengar lagi, dicepatin lagi, diulang dengar lagi. Walaupun YouTube ini 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, tapi bisa dicepatin kepada mana informasi yang kita mau dengar dan pelajari. Juga tim kita juga punya ini ya, Facebook landing page yang Bapak Ibu sebenarnya bisa manfaatkan jika membangun bisnis ini. Ya, jadi kalau Anda postingnya di Facebook, bisa baginya kepada
landing page ini, karena di dalam landing page ini mereka akan bisa baca tentang perusahaan, tentang produk, tentang kesaksian. Ada informasinya di dalam Facebook landing page ini. Jadikah, apakah Bapak Ibu ada menggunakan materi-materi PDF ini, ataupun ini? Jika ada, sila ketik dalam kolom chat 777. Saya mau lihat sesiapa yang ada menggunakan materi seperti ini dalam membangun keyakinan diri Anda, dalam meningkatkan ilmu terhadap produk, terhadap perusahaan. Itu kalau ada sila ketik di kolom chat 777. Kadangkala kita berbicara sendiri, orang kurang mengerti ataupun orang bisa kurang mengerti atau tidak dengar, ya. Eee, Sebentar ya, oke. Kurang mengerti apa yang kita bicarakan, maka itu, kita butuh menggunakan sosmed ini. Karena ada orang itu dia tidak suka membaca, maka mereka lebih senang belajar dengan mendengar. Maka itu manfaatkan ini, manfaatkan, ya, seperti ini, YouTube link seperti ini, ya. Jadi saya harap Bapak Ibu manfaatkan untuk Bapak Ibu melangkah ke hadapan, ya. Kita semuanya harus bermula satu langkah, satu langkah, satu langkah, ya. Itulah yang selalu juga saya katakan dan juga ada dikatakan oleh Pak Kusuma bahwa kita harus gali ilmunya, ya. Kekuatan bagi saya satu contoh yang baik Pak Kusuma adalah kekuatannya dia benar-benar mahu mempelajari perusahaan, produk, kesaksian, bisnis, itu semuanya dia lewatnya semua daripada online. Nah, itu kekuatannya. Setiap kita punya kekuatan diri. Jadi kita harus tahu bagaimana. Kalau kita lihat bisnis kita setelah berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kita sudah berjalan 5 bulan, 6 bulan ya, kita harus bisa evaluasikan di mana posisi kita. Kita sudah dapat meyakini orang, kita sudah dapat mensponsori dengan baik, kita sudah dapat meningkat ya, meningkatkan diri kita dari sudut PV, dari sudut level, dari sudut penghasilan. Kalau kita bisa meningkatkan, artinya kita sudah melewati proses itu dan kita sudah berkembang, ya. Kepada yang belum silakan screenshot ini ya, screenshot dan pelajari semua ini, oke? Sila pelajari semua ini, karena ini adalah kesempatan kita untuk membangun bisnis kita, ya. Untuk nama pun bisnis ya, nama pun bisnis. Tetapi hebatnya di Shuangor ini adalah satu-satunya bisnis di mana kita tidak pelit terhadap ilmu. Kita mau curahnya, semua ilmu itu kita mau bagikan kepada Anda semuanya. Kalau kita buat bisnis konvensional, ilmu itu tidak akan dibagi ya secara gratis. Karena apa? Karena kalau bisnis konvensional, kalau saya berbagi ke kamu ilmunya, nanti kamu bisa lebih sukses daripada saya. Itu pola pikir kalau bisnis konvensional. Tetapi dalam bisnis ini, dalam bisnis terutamanya bersama Shanghor, kita tidak pelit kepada ilmu, malah kita mau bagikan semua. Apa yang kita tahu, itu kita mau baginya semua kepada Anda. Supaya Anda bisa lebih baik daripada kita juga nggak apa-apa.
Ya, dalam bisnis Shuangor ini kita tidak takut bila downline kita itu lebih sukses, lebih maju, ya. Itu kita tidak takut, ya. Malah kita sangat syukuri jika ada downline itu bisa lebih maju, lebih sukses daripada kita sendiri. Ya, artinya kalau kalau downline saya, contohnya ya Pak Kusuma ataupun Pak Anwar, ini leader-leader lama, Pak Yosef, Pak Trijoko. Kalau mereka lebih sukses ya, lebih besar, jaringannya, penghasilannya juga lebih besar, ya, anggotanya lebih ramai, mereka lebih sukses daripada kami, bagi saya itu saya sangat syukuri. Karena apa? Artinya saya telah menjalankan sesuatu yang baik. Saya telah menjalankan pelatihan yang baik karena saya bisa melahirkan, ya, melahirkan leader-leader yang sukses. Ya, walaupun mereka bisa melepasi kami itu enggak apa-apa. Saya sangat mensyukuri. Ya, kalau saya lihat anggota saya tidak bisa sukses, tidak bisa naik, saya selalunya melihat ke dalam diri saya bahwa saya masih gagal untuk membantu, mengajar, ya, mendampingi dia untuk sukses. Karena peran utama sebagai leader adalah mahu melihat downline-nya itu naik level dan sukses, kalau bisa lebih besar daripada kita. Ya, jadi tolong jalankan tanggung jawab terhadap diri Anda, pelajari sistem ini, ya. Karena informasi itu semuanya sudah ada. Hanya tergantung kita mau pelajari atau tidak, ya. Oke, risiko, apalagi kekhawatiran ketiga, risiko finansial. Nah, tadi kan juga ada dikomenkan, mereka kerugian uang, mereka nggak punya modal, itu kan selalu ya. Nah, risiko finansial itu adalah karena mereka takut sudah keluar modal, nanti lagi rugi. Penghasilan tidak jelas, nah ini juga. Ya, jadi ini berkait dengan penghasilan. Tetapi kalau kita lihat kekhawatiran utama adalah takut rugi atau tidak dapat penghasilan. Benar ya? Kenapa mereka tidak percaya? Karena lihat ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar secara rasional ya, minum satu box, undang satu teman, ulang untuk 12 bulan, bisa dapat penghasilan 46 juta per bulan. Itu sepertinya ini seperti scammer lah kamu. Mana bisa loh hanya minum satu box, hanya sponsori satu orang, ulang proses itu 12 bulan, nanti setiap bulan ada penghasilan 46 juta. Itu kadangkala seperti sulit untuk masuk ke pikiran mereka. Wah, dia rasa ini bisa lagi scammer besar nih. Masa mungkin hanya minum satu box, undang satu teman, bisa dapat 46 juta per bulan ya? Ah, ini ini sebenarnya kekhawatiran besar kebanyakan orang karena rencana bisnis Shuanghor ini terlalu simpel. Terlalu simpel untuk dipikir ya, wah minum satu box, undang satu teman, minum satu box, undang satu teman. Penghasilan 46 juta. Saya ini karyawan, sudah bekerja 20 tahun. Belum lagi ada punya gaji 46 juta per bulan. Nah itu ya, ini secara rasional mereka itu kadangkala mereka seperti tidak bisa terima. Seperti sulit untuk dipercayai. Nah, ini tidak masuk akal. Ya betul, betul ya, betul. Betul sekali. Lihat ya, pada 2018 bila rencana ini datang di Sabah, ya, kami tidak punya kesaksian produk. Kopi tidak ada ya. Kami tidak punya kesaksian penghasilan 46 juta itu. Tidak punya penghasilan. Kebanyakan kata mereka, wah ini tidak masuk akal loh. Minum satu box, undang satu teman. Biar betul. Kamu bicara apa sih? Masa mungkin bisa berlaku begitu penghasilannya sebegitu besar? Tapi kalau mereka yang percaya, kita ya percaya, yang tidak mau percaya itu kita katakan next. Kamu tidak percaya, ya next dulu, tunggu ya. Maka itu saya harus kerja keras, karena saya harus membuktikannya. Karena itu 2018, kenapa kami bisa sangat gas? Karena bagi kami ini tanggung jawab besar. Kami harus buktikan apa benar-benar bisa terhasil atau tidak. Mereka tidak percaya karena mereka melihat kita. Ya, mereka menilai itu kita. Dan tapi sebenarnya Indonesia sekarang
bagi saya untuk teman-teman Indonesia ya, untuk Malaysia lagilah tidak ada lagi ketidakpercayaan ini, sudah tidak ada. Karena apa? Terlalu ramai yang buktikan penghasilan malah sampai ratus ribu ringgit. Nah, ya, sehingga kalau Indonesia itu sampai 430, 50 juta per bulan. Ah, itu luar biasa sekali ya. Sehingga miliaran. Nah, gitu juga ada ya. Jadi kekhawatiran ini adalah untuk kita harus kerja keras untuk buktikan mereka, ya. Tetapi mereka tidak percaya itu tidak apa, kamu katakan, "Ya nggak apa-apa, tapi lihat saya masih baru, penghasilan saya masih kecil, tetapi saya juga dalam proses berkembang." Nah, ini cara menjawabnya ya, kalau dia bertanya ke kamu. Contohnya dia tanya, "Oh, mana mana bukti penghasilan kamu untuk buktikan ini?" Oh, saya baru juga join-nya 1 bulan. Oke, baru join-nya 2 bulan. Penghasilan saya masih kecil. Nah, lihat ini. Nah, perlihatkan kalau sudah punya testimoni income, testimoni pendapatan walaupun kecil, kita tunjukkan aja, karena itu bukti. Lihat kecil juga masuk lagi ke rekening bank saya. Itu buktinya, perusahaan ini benar-benar aman. Ya, benar-benar, terbukti, ya, terbukti. Karena sekecil manapun bonus kita tetap dimasukkan ke rekening bank. Dan kita pinjam testimoni siapa? Testimoni rekan-rekan kita yang sudah punya penghasilan yang lebih besar daripada kita. Ya, Pak Kusuma juga sudah ada, Pak Anwar juga sudah ada. Ya, kita ada kesaksian itu yang setiap kalinya kita bagikan dalam Zoom, ya. Jadi cara mengatasi, jelaskan biaya. Nah, berapakah pendaftaran pendaftaran untuk mau join, anggota sebagai Shonghor? Pendaftarannya berapa? 18.000. Kalau saya mau scammer, apakah saya mau tipu kamu hanya dengan 18.000? Tidak mungkin lah ya. Kalau saya mau tipu hanya dengan gunanya biaya 18.000. Malah kebanyakan kita didaftarin juga gratis. Masa mungkin saya mau menipu kalau daftar juga sudah gratis, ya. Potensi penghasilan, berbagi potensi penghasilan secara jujur. Itu yang seperti saya kata tadi, kalau bonus kita kecil, ya perlihatkan ini bulan pertama, nah ini bulan kedua, nah ini bulan ketiga. Saya masih proses membangun. Nah, perlihatkan. Tawarkan saranan produk untuk pemula. Jika setelah mereka join member, apakah yang ditawarkan? Tawarkan produk. Kalau mereka, penikmat kopi, ya kita tawarkan mereka kopi, oke? Kalau mereka tidak ngopi, kita bisa tawarkan sampo, kita bisa tawarkan odol, ya, kita bisa tawarkan produk kesehatan dan sebagainya, ya, untuk mereka bermula. Karena kalau mereka tidak menikmati menggunakan produk dan menikmati manfaatnya, mereka juga tidak akan lebih yakin ke depan nanti ya. Bantu mereka raih komisi awal. Nah, ini yang saya sudah bicarakan beberapa kali dalam Zoom ya. Kenapa kita harus bantu mereka meraih komisi awal? Komisi awal itu berapa persen? Kalau Bapak Ibu masih bersama saya, sila type di kolom chat, apakah komisi yang paling awal dalam Shangor itu berapa persen? 4%. Wah, Pak Pewardi ini hebat ya. Paling cerdas sekali menjawabnya, paling cepat. Ya, betul ya. Jadi itu buktinya bahwa kenapa kalau anggota kita baru join harus segera dibantu. Pada bulan pertama itu kalau bisa dia sudah bisa menikmati komisi yang pertamanya yaitu 4%. Bagaimana dia menikmati komisi yang terawal itu? Ya harus bantu dia mensponsori 3 orang. Dan 3 orang ini juga harus punya tiga. Dan setiap mereka belanja satu box kopi atau satu odol. Satu kopi, satu odol hanya dengan level yang kedua, sponsori 3 level pertama, level pertama mensponsori lagi level level pertama mereka, hanya pada 2 level, belanja odol dan belanja kopi, pastinya sudah bisa mencapai komisi 4% yang pertama. Itu penting ya, karena komisi awal yang pertama itu membuktikan dia terima bonus, dan bonus ini sekecil manapun masuk ke rekening bank. Itu sangat penting,
Itu sangat penting ya. Dan tampilkan kisah sukses nyata di berbagai level. Nah, ini yang kita bagikan. Kalau kita sudah punya upline, leader yang sudah meraih bonus-bonus yang lebih tinggi, maka sila dibagikan. Ya, jadi kamu bagikan. Perlihatkan juga kesaksian kamu kalau kamu sendiri sudah punya penghasilan ya. Nah, jadi kalau kamu belum punya penghasilan, oke. Kalau kamu belum punya penghasilan, bagaimana kamu mau yakinkan dia? Pinjam, bagi saya pinjam dulu kesaksian, komisi ataupun bonus-bonus leader-leader yang lebih awal, member-member yang lebih awal, yang sudah ada bonusnya. Nanti saya akan perlihatkan ya, yang Bapak Ibu biasanya sudah lihat dalam Zoom, yang sudah ada 10.000, oke, 6.000, 6 juta, 10 juta. 100 juta, itu perlihatkan, pinjam kesaksian mereka. Karena untuk mereka memulai bisnis ini, leader yang punya penghasilan 100 juta, Bu Wita, Pak Rusli, masa mereka bermula dulu, mereka meminjam kesaksian siapa? Kesaksian kita lah, leader-leader yang lebih awal, kesaksian di Malaysia. Sekarang ini mereka sudah punya kesaksian sendiri, maka mereka tidak butuh lagi perlihatkan kesaksian kami. Mereka gunakan kesaksian mereka sendiri. Nah, begitulah prosesnya ya. Nah, jadi jelaskan, tawarkan ataupun bantu mereka. Nah, itu kan. Jadi bagaimana mereka bisa meraih penghasilan itu, ayo bicarakan tentang rencana bisnis kopi 111. Minum sendiri, berbagi manfaat kopi ini kepada rekan keluarga untuk undang mereka juga join member dan itu diduplikasikan untuk 1 tahun, maka penghasilan 46 juta per bulan. Oke, jadi ini adalah yang Bapak Ibu perlihatkan ke mereka. Walaupun Bapak Ibu akan memulai dengan mensponsori 3 orang, buka 3 jalur. Tetapi bicaranya itu kepada rencana satu-satu, ya. Kemudian, oke, mari kita pahami apakah rencana satu-satu ini. Satu yang pertama itu kita katakan adalah minum minimal 1 box per bulan. SH Juara Cafe 160.000, yaitu 8.000 per saset, 28 PV. Satu box itu punya 20 saset. Kenapa mau bertukar? Mau minum SH Juara Cafe. Kamu kata hanya tukar merek kopimu untuk kesehatan dan bangun penghasilan. Apakah bisa? Siapa yang kata bisa? Sila type 1 yang pertama. Nah, untuk bicarakan proyek satu-satu ini, sebaik mungkin ya, sebaik mungkin jangan ditukar skripnya ya, itu terlalu jauh. Hanya coba fokusnya di sini dan jangan terlalu mendalam. Jangan terlalu mendalam. Kalau kamu mau closing ya, saya ajar kamu closing ya, karena saya sendiri mempraktikkan ini ya. Bicaranya itu harus pendek, harus simple, ringkas saja supaya kamu bisa closing. Kalau kamu bicaranya panjang sekali, kamu bicaranya manfaat lingzi secara mendalam, kamu manfaatnya panjang lebar, akhirnya kamu nggak bisa closing loh. Karena mereka pikir setelah di closing juga mereka katakan saya nggak bisa lakukan bisnis ini. Karena saya dengar kamu berbicara seperti seorang profesor, seperti seorang dokter, seperti seorang sinse. Saya tidak mungkin bisa bicara seperti itu. Dengar ya, kenapa orang bisa rasanya sulit mau jalankan bisnis ini? Karena dia dengar sendiri cara kita bicara itu, wah sulitnya sekali. Hanya mau bicara satu, juga panjang lebar tentang Lingzi. Jangan, jangan ya, jangan begitu. Itu proses pelatihan kedua, bukan semasa mau presentasi untuk closing member. Ikut skrip ini, ya. Ini rencana bisnis kopi kami 111, minum 1 box, undang 1 teman, penghasilan 46 juta. Oke, bagaimana untuk mengerti ini? Satu yang pertama, minum 1 box per bulan. Bisa nggak minum 160.000, 20 saset? Belanja minimal 1 box per bulan. Bisa nggak belanja? Hanya butuh tukar merek kopimu untuk kesehatan dan bangun penghasilan. Apakah bisa?
Kalau dia sudah kata bisa, lanjut. Jangan lagi bicarakan tentang isi kandung. Jangan. Jangan dulu. Jangan dulu ya. Bicarakan dulu proses memperkenalkan rencana satu-satu. Tukar merek kopimu kecuali dia tanya apa sih isi kandungnya. Kalau dia tanya, baru dijawab. Kalau dia tidak tanya, jangan. Dengar ya, jangan dicakap lagi lebih karena itu hanya memanjangkan cerita. Kamu mau closing cepat. Oke? Dengar ya. Nah, itu dan satu yang kedua, minimal undang satu teman, kamu harus sponsori mereka, minimal satu teman per bulan. Dan teman kita juga akan buat yang sama, minum satu box per bulan, 160.000. Ada nggak teman kamu yang penikmat kopi, mau kopi kesehatan, dan dapat penghasilan? Minimal belanja satu box per bulan, sponsori satu teman. Bisa lakukan ini? Apa dia kata? Jika bisa, sila ketik 2 dalam kolom chat. Jadi ikut skrip ini sesimpel dan sependeknya. Oke? Kalau bisa ya, sudah bisa. Nah, kemudian satu yang ketiga itu duplikasikan. Minum satu box, undang satu teman untuk project 12 bulan. Ini adalah project 12 bulan. Harus fokus, komitmen, dan konsisten untuk 12 bulan. Maka akan dapat penghasilan, potensial penghasilan 46 juta atau 13.000 ringgit per bulan setiap bulan. Apakah kamu mau? Tanya langsung ke dia, apakah kamu mau? Apakah Anda semua Bapak Ibu mau penghasilan 46 juta per bulan? Kalau mau, ketik di kolom chat nomor 3. Simple ya? Nah, jika dia sudah kata mau, sudah kata bisa, maka inilah rumusannya. Minimal minum satu box per bulan, minimal sponsori satu teman per bulan, juga akan minum satu box. Ulang proses ini untuk 12 bulan, maka kita akan bisa meraih penghasilan 46 juta per bulan. Apakah ini Bapak Ibu bisa lakukan? Kalau bisa, sila ketik dalam kolom chat. 111. Apakah Bapak Ibu bisa lakukan ini? Kalau Anda sudah katakan, sudah tanya ke dia, apakah Bapak Ibu bisa lakukan? Dia kata, iya bisa, simple banget. Mudah, simple. Nah, kalau dia sudah kata bisa, simple, maka apa yang harus Bapak Ibu lakukan selanjutnya? Saya mau tanya, setelah kamu presentasi one plan tadi, satu minum satu box, satu teman, 1 tahun 46 juta. Setelah kamu presentasikan ini hanya butuh 1-2 menit, 3 menit. Tidak harusnya lebih dari 5 menit ya, presentasikan ini. Setelah dia kata, "Ya, saya mau penghasilan ini, saya bisa lakukan ini," apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Coba type apa jawabannya? Kasih formulir pendaftaran. Benar sekali. Selamat buat Pak Yofi. Ya. Jadi setelah dia kata, "Saya bisa lakukan dan saya mau penghasilan ini, ayo saya daftarin kamu secara gratis." Sila kamu bisa baginya formulir atau kamu kata, "Nah, ketik di link ini daftarnya, ini nomor sponsornya nama saya, nomor sponsor saya, ini nomor HP saya. Ayo lanjut daftar dulu." Daftar dulu, baru bicara semua itu yang lain-lainnya. Isi kandungan produk, kesaksian itu belakang. Ya, minta nomor KTP-nya. Kadangkala kalau kita minta nomor KTP itu mereka lagi takut. Kadangkala mereka takut ya. Kalau mereka takut, kita bagi link. Link ya. Link, website link itu. Website link itu sekali dengan nomor anggota kita, sekali dengan nomor HP kita, kita bagi ke dia. Oke, kalau kamu takut untuk bagi saya nomor KTP kamu, ayo saya ajar kamu daftar langsung. Kalau kamu face to face, berdepan, maka bisa langsung buka websitenya. Ayo, ketik di sini, daftar langsung. Daftar dulu ya. Jangan bicara lagi yang lain. Closing dulu. Kebanyakan orang silapnya di sini ya, mereka tidak mau, mereka bicaranya lagi ke Taiwan lagi, ke riset lagi, ke isi kandung lagi, ke testimoni lagi, ke ini lagi, belum lagi didaftar. Akhirnya
anggota itu sudah capek dengar cerita kita, dia juga sudah katakan, "Oh, nanti saya pikir dulu ya." Karena mereka sudah capek mendengar. Jangan bicara hal lain dulu. Kalau proyek presentasi rencana satu-satu ini adalah sampaikan closing. Setelah itu undang ke pelatihan. Baru kamu bicara tentang riset, tentang apa segala itu, ya. Iya, kalau mereka takutnya minta nomor rekening ataupun, KTP-nya itu bagi saya ajar mereka buka website. Kalau mereka buka website, mereka bisa langsung daftar sendiri. Rekening bank juga kita nggak butuh minta. Ajar mereka untuk buka website dan mereka masukkan sendiri rekening bank mereka. Karena itu kan informasi sulit. Sekarang ini zamannya terlalu banyak scammer. Jadi kita percaya ramai orang juga takut. Jadi harus hati-hati bagi nomor KTP, mau difotoin KTP itu orang takut ya, jangan diminta begitu. Ya, lebih baik lagi dibaginya website link, mendaftar, ajar dia bagaimana daftar sendiri. Karena apa? Itu juga kelebihan bila kita ajar mereka daftar sendiri ya. Karena bila mereka kita ajarnya, "Ayo buka website link, kamu daftar sendiri, ini nomor sponsor saya jadi sponsor kamu, ini nomor anggota saya, ini nomor HP saya." Kalau mereka bisa masuk ke website link, mereka daftar diri mereka sendiri, dan setelah mereka daftar langsung diajar juga, "Ayo aktifkan." Saya selalu gunakan ayat ini, "Ayo aktifkan website kamu. Kamu setelah mendaftar anggota, selamat, ini nomor anggota kamu. Ayo Pak, aktifkan website member kamu." Nah, kita harus suruh mereka langsung dibuka websitenya, aktifkan. Karena bila kita minta mereka untuk buka, lanjut juga diminta, "Ayo Pak, ketik di sini, screenshot ya, ketik di sini untuk masukkan rekening bank kamu." Jadi dia sendiri update. Bila dia lakukan ini, apa apa artinya? Member baru ini sudah mandiri. Dia sudah bisa ketik website, dia sudah bisa masuk ke rekening bank. Nanti kalau mau orderan juga bisa diketik di sini. Juga mereka akan belajar lebih cepat. Nah, seperti, rekan-rekan yang di Kalimantan ya, tempo hari kami di Singkawang. Saya kalau bersama dengan anggota itu, setelah daftarnya, saya langsung suruh mereka buka. Oke, letak bila kita buka website Shuanghor itu, kita ajar mereka, ayo letaknya di layar utama. Simpan harus diketik ya. Oke, ada website shuanghor.com, itu harus ketiknya diletak di layar utama. Supaya kalau kita tutup HP, kita buka, dia bisa ketik langsung. Kita harus ajar mereka begini ya, supaya percepat untuk mereka bisa mandiri. Dan kalau kamu mau daftar member, ketiknya di sini. Kalau kamu mau orderan, ketiknya di sini. Saya akan lanjut suruh mereka buka. Kalau bisa, oke kamu mau tengok bagan sponsornya di mana, kamu mau cek PV-nya di mana. Kalau kamu sudah orderan, mau cek tracking number ya, apa ya kita panggil tracking number itu, ceknya di mana, harus ditunjukkan, ya. Jadi ini prosesnya, oke. Nah, ini kita bisa bicarakan kalau materi ini ada kepada Anda bisa perlihatkan kepada mereka, ya. Tapi kalau tidak, fokus kepada 4 langkah tadi ya, yang ini. Bagi saya presentasi ini fokus, muka 1, muka 2, muka 3, muka 4. Cukup, closing. Proses yang lain itu adalah proses pelatihan. Oke, jangan terlalu banyak dibagi informasi pada peringkat awal. Nanti mereka rasa bosan. Ya, nanti mereka takut kalau kita mau ketemu lagi mereka juga bosan. Karena kalau ketemu kita bicaranya 1 jam, 2 jam, belum siap lagi. Karena informasinya terlalu banyak, mereka juga rasa capek ya. Jadi perlahan-lahan. Oke, dan ini bisa juga disarankan ke dia untuk mau percepat penghasilannya, bisa langsung buka, bisa lanjut buka 3 jalur A, B, dan C. Ini juga kita bisa ajarkan. Ada nggak 3 orang teman seperti Bapak yang mau sehat dan mau punya penghasilan 46 juta? Ada nggak? Kalau dia kata ada, lanjut dibukalah 3 jalur.
Ya, dan kalau bisa teman A, B, dan C ini akan Bapak bantu dia, mitra baru itu dibantu oleh Bapak untuk kita ketemu dan presentasikan. Kalau tidak bisa ketemu, bagaimana bisa lakukan ini? Bisa buat video call, VC ya, buat secara VC, bertiga dengan temannya, dengan kamu, dengan anggota baru. Jadi ada berapa orang? 5 orang VC. Pernah nggak coba? Coba secara VC. Kalau mereka tidak bisa ketemu, langsung ketemu, buat secara VC. Maka oleh karena dia melalui VC, maka itu presentasinya harus simple. Jangan lebih 5 menit, ya, karena mereka juga capek dengar ya kalau melalui video, ya. Nah, jadi ini juga pilihannya kalau mereka tidak ngopi, pilihan guna pasta gigi ataupun EPC, potensial penghasilan tetap ada, ya. Nah, ini lagi kalau dia tidak minum kopi dan dia punya dana yang terbatas, tapi dia memang punya mimpi untuk punya penghasilan per bulan untuk seorang suri rumah tangga, seorang pensiuner, mau penghasilan kedua, mau penghasilan tambahan, ya. Jadi minimalnya dengan dana yang terbatas, apa dia bisa nggak jalankan bisnis ini? Ya pastinya bisa. Bagaimana? Ya minimalnya gunakan odol, ya. Dengan odol kamu kamu buka 3 jalur, bisa dapat 3 juta per bulan. Berkembang ke level 6. Dengan kamu bangun 6 jalur, bisa sehingga level 4 9 juta. Dengan kamu buka 13 jalur, hanya level 3, belanjanya 60.000 per bulan, bisa dapat 16 juta per bulan. Bayangkan ya, Bapak Ibu, kita sudah menggunakan odol puluhan tahun. Kita nggak pernah dapat penghasilan. Maka inilah kesempatan kenapa harus tukar merek kepada Greenzy. Karena Greenzy sangat multifungsi, organik, ya, belanja bisa menjadi penghasilan. Nah, ini caranya, ya, cara kita berbagikan kepada rekan-rekan kita ya. Nah, oke lanjut. Nah, ini perhatikan PV bulanan Anda, penentu penghasilan Anda. Nah, semua produk Shanghor ini punya PV, tergantung kepada kita. Kalau kita sudah konsumsi kopi, janganlah batasi potensial Bapak Ibu untuk sehat, untuk punya penghasilan yang besar hanya dengan satu produk. Karena Shanghor mempunyai 27-28 produk ya di Indonesia. Ke depan mungkin akan lebih banyak lagi. Tapi jangan batasi. Kalau kopinya belum habis, jangan belanja kopi lagi. Belanjalah odolnya, deterjennya, EPC-nya, ya, shampoo, apa tuh shower gel, ya, soya proteinnya, nutri tabletnya harus dicoba, ya, karena kita kan mau sehat. Ya, jadi harus dicoba karena setiap produk ini akan menyumbang PV yang menentukan berapa penghasilan yang kita akan terima nanti. Ya, jadi daripada 4% sehingga 28%. Oke, jadi apa yang kita lakukan, saya rumuskan ini hanya dengan 3 langkah utama ya. Pertama, bangun jaringan komunitas, itulah satu yang pertama. Satu yang kedua, kita belanja kopi, artinya kita beralih belanja. Kalau tidak kopi, silakan ditukar ke produk-produk lain. Ya, kemudian kita mensponsori, kita belanja, maka kita ulang, maka terhasillah penghasilan itu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh kesaksian penghasilan untuk teman-teman di Indonesia. Ya, jadi gunakan ini. Seperti saya kata tadi, kalau Bapak Ibu masih member baru, belum punya kesaksian penghasilan sendiri, kita bisa pinjam kesaksian ini. Ya, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa screenshot ya, screenshot dan share ke mereka. Ini kesaksian anggota-anggota ya, penghasilan mereka. Nah, seperti ini ya. Seperti ini 66.000, bulan kedua 588.000, bulan ketiga 1,8, bulan keempat 3,5,
bulan kelima 7 juta, bulan keenam 10 juta. Nah, perlihatkan peningkatan ini. Nah, ini lagi penghasilan 12 juta, ini lagi peningkatan penghasilan itu penting ya, mereka melihat peningkatan. Ya, ada waktunya dia turun, ada waktunya dia naik, itu normal. Jangan kita takut ya, itulah proses bertumbuh, ya. Proses bertumbuh akan berlaku begitu, ya. Lagi, ini adalah leader kita, yaitu Pak Kesuma, Vice Manager daripada Denpasar, Bali. Ya, kebanyakan kalian adalah leadernya ini Pak Kesuma ya. Lihat, bulan pertamanya 900.000, bulan kedua 3,1, bulan ketiga 6,5 dan selanjutnya ya. Seperti yang saya kata tadi, yakin pada prosesnya. Ada waktunya dia naik, ada waktunya dia turun, tapi lanjut melangkah. Kalau kita sedang naik dan tiba-tiba turun itu maksudnya apa? Karena kita mula melahirkan leader. Maka itu kita harus bangunkan kaki yang kedua, yang ketiga, keempat. Ya, setiap kali leader baru naik dalam jaringan kita akan ada sedikit penurunan. Tetapi kita jangan khawatiri karena setelah proses dia turun, dia akan naik lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya. Ya, karena leader yang dihasilkan ini akan membagi kita penghasilan pasif. Ya, jadi kita jangan risau ataupun jangan tidak gembira ya, tidak bahagia kalau downline kita itu semakin meningkat. Kita harus gembira, kita harus syukuri ya kalau downline kita juga turut meningkat. Nah, ini lagi 44 juta, oke, 13 juta. Ini lagi Pak Rusli 65 juta. Ya, 65 per juta setelah 11 bulan. Ini lagi Bu Wita, oke, Indosat ya, Bu Wita penghasilan dia 100 juta. 111 juta, ya. Hanya dalam waktu 11 bulan. Dan bulan ini, bulan Juli ya, bulan Juli akan melengkapkan kelayakan Ibu Wita sebagai Diamond pertama Indonesia dengan rencana kopi 111. Nah, ayo ya. Jadi kita harus mencontohi juga ya usahanya hanya dalam waktu kurang 2 tahun lah ya, kurang 2 tahun. Ya, kurang 2 tahun sudah mencapai level diamond di Indonesia dengan rencana ini. Ini adalah bukti sistem kita ini benar-benar bisa dicapai. Bukan hanya kita kata penghasilan 46 juta, lihat ini, kamu harus perlihatkan rekan kamu ya. Kamu nggak percaya penghasilan 46 juta itu, lihat ini rekan kita di Jakarta penghasilannya lagi 100 juta, hanya 11 bulan. Nah, artinya 46 juta itu bukan besar, ya, bukan besar, tapi ini membuktikan memang bisa dikerjakan dan memang bisa dicapai ya. Nah, Syongor mengubah kehidupan lebih 700 pasangan diamond selama 38 tahun dan sebanyak 23 triliun ya telah diagihkan kepada kita semua, ya, kepada kita semua. Jadi strateginya adalah faktor kepada dua komunitas kita, sponsor dan juga belanja, ya. Jadi itu yang akan memberi keberhasilan, ya. Jadi bagaimana untuk memulai? Bagaimana ya? Nah, kalau kamu punya anggota baru, ajar mereka buat begini. Coba tulis daftar nama. Daftar nama itu siapa ya? Nama-nama siapa? Rekan sekolah. Oke, ini untuk anak muda ya contohnya. Rekan sekolah ataupun teman kerja ya, teman karya di office, rekan-rekan main bola, rekan-rekan aktivitas, oke, rekan-rekan dalam Facebook, dalam TikTok. Siapa rekan-rekan itu? Coba ditulis nama-nama mereka. Coba lihat, paling senang mau dilihat nama itu, nama dalam kontak kamu. Siapakah yang selalunya kamu chat? Chat sana ya. Siapakah rekan-rekan Anda yang kamu selalu komunikasi? Itu Anda harus senaraikan. Mereka antara yang paling awal Anda harus berbagi manfaat produk dan peluang bisnis ini. Ada yang ingin dapatkan uang, pendapatan saku ataupun pendapatannya, dan ataupun kamu dapatkan juga, kamu harus identifikasi. Identifikasi daripada senarai nama ini, siapa rekan Anda yang rasanya akan butuhkan Shuanghor untuk kesehatan.
siapa yang butuhkan Shuanghor untuk penghasilan. Jadi harus daripada daftar nama itu dibahagikan kedua. Oh, rekan ini lebih minatnya terhadap produk dan kesehatan. Apakah saya bisa lanjut berbagi penghasilan dan produk? Ya bisa juga. Minum kopi ini bisa sehat, bisa dapat cuan 46 juta. Share kepada rekan itu. Jadi kamu share-nya sudah dua ya, produk kesehatan. Bagaimana kesehatan? Saya minum kopi ini, asam lambung saya aman, dan saya bulan lalu dapat bonusnya 5 juta. Itu contoh ya. Nah, artinya kamu sudah berbagi dua, kesehatan dan juga penghasilan. Jadi kamu berbagi ke dia, mau tahu, mau tahu sama ada dia berminat mau kesehatan atau penghasilan. Bagaimana kalau migrain? Bisa nggak? Nah, itu artinya sudah kesempatan untuk kamu lanjut berbagi informasi, ya. Jadi kamu bisa bagikan informasi itu di WhatsApp status, di Facebook, postingan di IG, di TikTok, dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah cara Anda menyusun ya, cara Anda membimbing rekan itu untuk membangun 3 jalurnya, A1, B1, C1. Bagaimana? Jadi biar dia lihat dan coba dia penuhkan, ya. Bagaimana cara mengundang? "Halo teman, mau punya uang saku? Mau punya pendapatan kedua? 5 juta, 10 juta, 46 juta per bulan?" Coba kalau kamu punya kontak ya, kalau kamu punya kontak 100 orang, 200 orang, coba dibuat satu konten lah ya, konten pendek, teks itu kamu kirim ke dia. "Halo teman, pernah dengar nggak tentang SH Juara Cafe? Kopi ini sangat baik untuk kesehatan, baik untuk mereka yang punya asam lambung, migrain, dan jika kita berbagi kepada rekan, kita bisa membangun penghasilan 46 juta per bulan. Ingin tahu lebih lanjut? Sila WA kepada saya." Kita bisa kirim kepada semua kontak kita. Kalau kita bisa kirim, hari ini kita kirim 10 orang, nanti besok 20 orang, nanti ke depan lagi 10 orang, sehingga habisnya kontak kita 100 orang itu. Kita mau lihat siapa yang akan kembali, penasaran mau bertanya tentang produk kesehatan, mau bertanya tentang penghasilan. Nah, itu cara kita mau mengundang mereka untuk penasaran mau tahu lebih lanjut tentang produk kesehatan kita, tentang kopi kita, atau tentang bisnis kita. Ayo bergabung dengan proyek ini, kami membantu Anda untuk untuk mencapai kemandirian finansial. Nah, itu ya. Jadi ini antara contoh-contohnya. Ini saya ambil daripada Gen Z ya. Jadi Anda bisa baiki bagaimana Anda menggunakan kata-kata pendek itu dalam WhatsApp status, posting dalam WhatsApp status Bapak Ibu, ya. Kalau tidak dikirim kepada rekan-rekan Anda yang Anda mungkin tahu dia barusan lagi kena PHK, mungkin sedang mencari kesempatan penghasilan. Dia lagi sedang sakit, asam lambung, asam urat, coba dibagikan. Kirim ke dia manfaat kopinya, ya. Jadi manfaat kopi ataupun bicara bisnis, ya. Jadi itu kita harus berganti-ganti ya, berbeda-beda hari untuk bagi ke dia. Jangan dibagi semuanya dalam satu waktu atau dalam satu hari. Hari ini saya berbagi manfaat kopi, besok saya berbagi kesaksian, hari ke depannya saya berbagi tentang penghasilan, ya itu harus berbeda-beda. Jadi supaya kita mau tahu keminatannya itu di mana, ya. Dia lebih cenderung kepada kesehatan atau lebih kepada penghasilan. Kita mau tahu ya. Jadi tugas dan tanggung jawab mitra, lengkapi tim ya, ikut semua ini, masing-masing bertanggung jawab atas tim, oke. Gunakan produk Shuanghor, ikuti grup training, ulangi prosesnya. Simple saja ya. Jadi tips tambahan, berbagi kualitas produk kemudian ajak bisnis. Jadilah ya secara profesional, jangan memaksa. Biarkan mereka memutuskan sendiri. Itu penting ya. Bangun hubungan yang baik. Nah, ini penting. Bagi saya, membangun hubungan yang baik itu kalau dia join, kita bangun hubungan yang lebih baik. Kalau dia tidak join, kekalkan hubungan yang baik itu. Karena kita tidak tahu ya, situasi seseorang itu bisa berubah pada bila-bila waktu.
mungkin sekarang dia tidak butuhkan penghasilan tambahan karena, gajinya lagi bagus ya, kerjanya juga bagus. Jadi dia tidak butuhkan, dia lagi sedang sehat, jadi tidak butuhkan apa-apa. Jadi kekalkan hubungan baik, sama ada dia join atau dia tidak join, kekalkan hubungan yang baik karena situasi akan berubah. Dan lagi penting, kekalkan diri Anda dalam Syonghor. Karena mungkin rekan Anda akan mencari Anda setelah 6 bulan kemudian, atau setelah 1 tahun kemudian. Jangan nanti pada bila waktu dia cari kamu, kamu kata, "Oh, saya tidak sudah jalanin bisnis ini." Jadi bisa terlepas ya, karena bakal diamond kamu itu mungkin akan terlahir 1 tahun kemudian, bukannya sekarang. Tapi kamu harus lanjut melangkah setiap hari, sehingga jangan putus ya. Lanjutnya, iya bisa. Karena seperti juga lah ya, seperti juga Pak Kusuma ya. Kami ketemu Pak Kusuma juga setelah 1 tahun lebih ya. Setelah 1 tahun lebih, setelah 3 kali ya, 3 kali atau 4 kali ke Denpasar, Bali, dan setelah hampir saya katakan saya nggak mau lagi ke Bali, nah akhirnya ketemu juga dengan Pak Kusuma. Maka itu, kekalkan hubungan yang baik dan kita sentiasa bersangka yang baik, berdoa yang baik-baik ya, mengharapkan ada orang yang baik akan datang kepada kita. Jadi itu akan sampai. Tidak semestinya kita berdoa dan mengharapkan itu hari ini, hari besoknya sudah ada. Mungkin seperti kami mengharapkan, mempunyai mimpi dan harapan itu kami dikirimnya Pak Kusuma itu setelah 1 tahun setengah. Nah, kan seperti juga Pak Anwar, ya, kita dapat upline-nya itu dan Pak Anwar itu sebenarnya pada waktu itu bukan di Medan, tapi akhirnya sampai juga ya ke seorang leader yang kita cari. Nah itu, karena itu kekalkan hubungan yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik. Ya, kita harus berlapang dada. Berlapang dada maksudnya kalau kita diterima sangat bersyukur. Kalau kita tidak berterima, tapi ingat ya, kalau kita diterima sangat bersyukur, tapi ingat kita punya tanggung jawab yang besar untuk bangunkan dia. Ya, jangan hanya sekadar bersyukur dan dilepas ya, dibiarin, jangan. Artinya kalau kita sudah terima seseorang itu, dia sudah mau join, itu bermaksud bermulanya tanggung jawab yang besar, ya. Seperti melahirkan anak ya, artinya kita harus baginya minum susu, kita harus ajarnya makan, kita harus ajarnya hantarnya ke sekolah, kita harus melalui proses itu semua. Jadi dengan kita menerima mitra baru, kita syukuri proses itu, tapi bersiap sedia tanggung jawab itu bermula di sana, ya. Jadi kita harus semangati dia, itu semua proses, ya. Maka itu jangan hanya bersyukur terima member baru dan setelah itu dibiarin. Jangan, sayang loh, ya. Oke. Nah, sebagai penutup, dengan pendekatan yang jujur, profesional, dan sistematis, kita bisa membantu calon mitra dan anggota kita merasa lebih yakin untuk memulai perjalanan bisnis mereka di MLM, di Shuanghor. Karena Shuanghor ini, ya, ianya bisnis MLM, tapi Shuanghor ini sangat berbeda. Berbedanya karena apa? Karena dimulain dengan sikap kita, pendekatan kita, penjelasan kita, ilmu kita, bimbingan kita, dan cara kita mendampinginya sehingga dia bisa meraih kesehatan, keuangan, dan kebebasan waktu. Ya, jadi itu kembali kepada kita. Bisnis MLM itu sangat banyak di luar. Yang membedakan itu kita yang mendampingi dia. Ya, jadi jadilah orang yang dia kata, "Ya, saya rasa memang benar-benar beda bersama dengan Shanghor karena leader saya seperti ini." Ya, maka itu dia akan melihat perbedaan bisnis MLM di Shanghor ini karena diri kita. Ya, sentiasa siap untuk melayani dan bantu mereka meraih sukses. Ya, meraih sukses, meraih mimpi Anda bersama Shanghor. Kesehatan yang baik, kebebasan waktu, dan kemandirian finansial. Ya, jadi itu sahaja sharing saya pada malam ini. Saya harap akan dapat mengatasi kekhawatiran Bapak Ibu.
ya, dan yakinilah proses membangun di Shongor ini, ya. Ayo kita foto bersama dulu sebelum saya buka kepada sesi tanya jawab. Buka kameranya, silakan.